Karena begini, bangun malam, sholat malam, doanya orang yang senantiasa bangun malam dengan yang tidak bangun malam atau tidak punya istiqomah berbeda. Makanya kalau pengen doanya cepat diijabah, caranya harus punya istiqomah. Istiqomah bentuknya apalagi saya nggak bisa bangun malam karena saya kerja dari pagi sampai malam. Karena kalau malam saya bangun istirahat, waktunya habis untuk sholat malam. Ya sudah, jangan dipaksa sholat malam. Ambil istiqomah yang lain. Apa istiqomah yang lain? Puasa. Kalau ibu-ibu tahu ada puasa namanya puasa Daud. Puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Besok lagi puasa, besok enggak. Oh, saya enggak bisa karena saya ada asam lambung, mah dan lain sebagainya. Ada puasa namanya Senin, Kamis. Kalau enggak bisa Senin ya Kamis. Kalau enggak bisa Kamis ya Senin. Atau dibagi dengan suaminya. Nanti suaminya nyenen, ibu-ibu ngemis. Itu adalah itu adalah bentuk istiqomah. Saya nggak bisa bangun malam, saya nggak bisa puasa. Saya bisanya yang enteng-enteng saja. Apa? Sholat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum subuh. Saya nggak bisa sholat sunnah sebelum subuh. Cari istiqomah yang lain, yang mudah tapi ajeg. Tahu ajeg? Ajeg itu iya, ajeg itu ya itulah pokoknya. Apa ya? Gini. Kalau ada orang mengartikan ajeg itu kokoh, mantep, teguh pendirian. Tapi kalau di Jawa saya, ajeg itu istiqomah. Jadi selalu konsisten. Istiqomah itu jadi perilaku yang dilakukan secara terus-menerus, konsisten. Jadi tidak berhenti. Bolong sehari, tambah lagi sehari. Bolong lagi, tambah lagi. Itu namanya Kalau pengen doa cepat diijabah, caranya harus punya istiqomah. Bentuknya bagaimana? Contoh, saya nggak bisa istiqomah yang berat-berat. Saya tadi bilang, ada sholawat yang selalu menjadi istiqomah. Sholawat kan enteng. Baca sholawat berat apa enteng? Enteng. Yang berat kan istiqomahnya. Setiap kalau pengajian, saya bawa sholawat ini digunakan untuk istiqomah. Ngaten nggih? Gitu ya. Yang bilang ya tak doakan bisa berangkat umroh. Gitu ya. Ngoten nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo. Ala salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum ma bi ahlil bad. 'Abad ya Allah, 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 'Abad
monggo. Salatullah semoga barokah bacaan sholawat yang sakit-sakit diparingi sehat. Yang sehat ya tambah sehat. Yang kaya ya tambah kaya. Yang melarat ya tambah melarat. Sing melarat ya tambah soge. Sing soge ya tambah. Sing melarat nyusul tambah soge. Karena apalagi tak lihat wajah-wajah orang sini wajah-wajah orang kaya. Wajah calon haji, calon hajah. Wajah calon jenazah. Kenapa kok nggak mau? Lala nopo kok mboten purun? Lah semua yang hadir di sini kan calon jenazah. Nggih napa mboten? Semua yang hadir di sini tidak bisa lepas dari takdir mati. Aish masyita fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ilingo awakmu bakale mati. Sebelah kanan mati. Yang tengah sebelah kiri mati. Yang di atas panggung keri-keri. Terakhir, apalagi Nyon Sewu, acara pada sore hari ini adalah temanya Nyon Sewu memperingati Isra Mi'raj kalih haul. Jenengan tahu haul enggak? Haul itu kan memperingati hari meninggal. Biasanya kalau orang Jawa, saya nggak tahu kalau tradisi Indramayu gimana. Biasanya ada 7 hari. Terus 40 hari. Di sini ada? Apa? Petung dino. Basa mriki dino napa? Dino. Dina. Pitung dina. Oh, pokoknya belakangnya A. Berarti ada pitung dina. Ada 40 dina. Oh. Kalau Surabaya O. Jadi kalau di Surabaya bukan dina tapi dino. Bukan dino. Dino. Jadi O-nya pakai O. Jadi kalau di sini apa di Surabaya? Opo. Kalau di sini sapa di Surabaya? Sopo. Kalau di sini camat di Surabaya? Oh, berarti harusnya tadi yang saya hormati Bapak Comot. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Semua yang hadir di sini tidak bisa lepas dari takdir mati. Intinya hadir di sini adalah mencari kebaikan, kita niatkan untuk beribadah untuk sangu mati. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nyon sewu Bu, karena pada hakikatnya yang kita cari adalah ketenangan, betul? Ada orang laki-laki, ada bapak-bapak berangkat kerja mencari ketenangan. Yang kedua, ibu-ibu berangkat ke pasar, masak juga mencari ketenangan. Ketenangan dari mana? Ketenangan itu maksudnya kebahagiaan. Kalau jenengan tahu, doa yang biasa kita baca namanya doa sapu jagat. Doanya bagaimana? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Kira-kira bahagia, kalau bahagia pengennya di akhirat dulu apa di dunia dulu? Makanya doanya kan fid dunya hasanah, di dunia dulu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, mencari kebahagiaan di dunia yang tidak meninggalkan kebahagiaan di akhirat. Jadi ada seorang ulama namanya Syekh Adil Ibnu Ali. Syekh Adil Ali Ibnu Ali. Syekh ini tuh pernah mengatakan bahwa kalau yang pengen mencapai kebahagiaan, nek kepengin pados ketenangan, pados itu tadi apa? Mencari. Agar
agar kita nek pengin gulati kesenangan, kalau pengen mencari kebahagiaan dan ketenangan, itu ada beberapa caranya. Syekh Adil mengatakan ketenangan yang pertama dicari karena wardo bima qasamallahu laka. Ridho atas semua ketetapan Allah. Saya ulangi lagi, ridho atas semua ketetapan Allah. Kulon jenengan, saya dan jenengan tugasnya adalah untuk ikhtiar, tapi ketetapan yang menentukan adalah Allah. Berarti kalau pengen tenang, kalau pengen bahagia, caranya kunci yang pertama ridho. Napa Bu? Ridho. Wardo bima qasamallahu laka. Ridho, pasrah. Karena apa? Keputusan Allah yang terbaik. Yang penting jangan sampai kita tidak ikhtiar. Maksudnya tidak ikhtiar itu bagaimana? Jenengan berangkat ke sini tadi naik apa, Bu? Apa, Bu? Ada yang naik odong-odong. Ada yang naik kalau di Surabaya namanya len. Enggak tahu. Bemo. Angkot. Ada yang naik angkot, ada yang naik odong-odong, ada yang naik kereta kelinci. Itu adalah bentuk ikhtiar. Soal hasil urusan Allah. Ternyata sore ini kita masih ditakdirkan untuk bertemu. Kalau jenengan tahu kenapa saya hadirnya di sini kok agak sore, nyuwun sewu Bu, saya ketinggalan di rest area tol. Jadi karena luputnya manusia, al insanu mahalul khotok wan nisyan. Saya turun dari mobil, nggak ngomong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya di rest area, turun dari mobil, nggak ngomong. Terus yang di mobil, ya nggak tahu kalau saya turun. Akhirnya mobil jalan, ngeng, saya di rest area, diting. Itu adalah bentuk ikhtiar. Nyun sewu, sebelum itu saya mau berangkat ke Indramayu, saya rencana berangkat tengah malam. Ternyata takdir Allah bane bocor. Kita sudah ikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Jenengan berangkat dari rumah, sudah siap-siap dari jam berapa? Dari jam 12 ada yang sudah siap-siap. Ternyata nyampe sini ketemu saya baru ba'do asar. Kuncinya kalau pengen bahagia dan tenang, satu apa? Ridho. Sekali lagi, napa Bu? Ridho. Alhamdulillah. Jadi kalau pengen bahagia, jangan fokus kepada sumpeknya, susahnya, fokus kepada bahagianya. Wardo bima qasamallahu laka, ridho dengan semua ketetapan Allah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan. Jenengan masih saged ningali kula nggih saged ningali napa nek ningali mriki napa? Kula saged melihat jenengan wardo bima qasamallahu laka. Apa itu yang pertama? Ridho. Ngoten nggih Bu nggih? Hati tancapkan iman kepada Allah, jangan fokus kepada sumpek, fokus kepada kebahagiaan. Ibu-ibu tahu lagu ini enggak? Ilahana ilahana. Oh, enggak tahu ya. Oh, adik-adik. Ilahana enggak tahu. Oh, enggak tahu. Kalau lagu ini tahu enggak? Yang berlalu soba abu. Astagfirullah. Oh, ilahana enggak tahu. Yang tahu tor monitor ketua. Berarti kunci bahagia yang pertama adalah ridho. Napa Bu? Yang kedua, Syekh Adil Ali bin Ali mengatakan bahwa bahagia yang kedua adalah kuncinya pada rasa syukur. Semakin kita tidak bisa mensyukuri, semakin kita tidak menemukan kebahagiaan pada hal yang kita miliki. Ada kalimat Jawa yang bisa jenengan pegang untuk meraih kebahagiaan. Apa itu? Saya nggak tahu. Nanti kita artikan di bahasa sini ya. Kalau di Surabaya bahasanya gini. Ojo rumongso melu duwe. Apa kalau di sini bahasanya? Jangan merasa memiliki. Ojo apa ojo? Aja. Rumongso. Aja merasa. Aja merasa melu.
melu? Aja merasa melu. Hah? Duweni. Oh, ngapa ya? Ya wes, kalimatnya adalah aja merasa melu duweni. Sekali lagi, aja. Semakin kita merasa memiliki, semakin besar potensi tersakiti. Kalau jenengan tahu, ada orang terkenal, mobilnya banyak. Siapa dia? Tukang parkir. Mobilnya banyak atau enggak? Banyak. Sombong atau tidak? Enggak. Kenapa? Orang melu duweni. Gak melu duwe. Maka jangan pernah merasa semakin merasa memiliki, semakin besar potensi tersakiti. Sekarang bagian saya, ilahana, ilahana. Bagian jenengan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bisa? Serius? Nggih? Ayo. Coba. Ayo. Ilahana, ilahana. Ajillana ata'ana. Wasyrah lana sudurana. Waghfir lana dzunubana. La ilaha illallah. Monggo. Asyhadu berhenti dulu ya. Saya nyuruh jenengan bunyi asyhadu Allah. Sebagian sini sudah semangat asyhadu Allah. Bagian sini meh. Ini muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu. Gini, ya udah, saya bagi nggih. Saya bagi nggih. Saya garis di sini, seret. Ini regu A. Saya garis di sana, seret. Ini regu B. Di sana regu hop, regu A. 1 2 3 asyhadu. Regu A lemes kayak banyak utang. Mari kita dengarkan regu B. 1 2 3 asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tepuk tangan untuk regu B. Oh. Regu B nilainya 80. Regu A 60. Mari kita dengarkan regu C. Asyhadu alla. Bentar. Suaranya keras tapi nggak kompak. Kayak tadi kan deh. Bingung, makanya asyhadu alla ilaha illallah. Jenengan ikut semuanya nggih. Nanti backing vokal diam dulu biar suara jamaah saja. Ngaten nggih? Ayo. Ilahana, ilahana. Ajzillana ata'ana. Wasyrah lana sudurana. Waghfir lana dzunubana. La ilaha illallah. Semuanya asyhadu wa asyhadu
Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya telat. Biasanya kalau jamaahnya semangat, pengennya pengajiannya lama, biasanya gini, Muhammad Rasulullah, wah, gitu. Biasanya. Ya? Napa? Ulang. Moh. Emang kalau ulang-ulang, jenengan mau tepuk tangan? Janji. Ya Allah, yang tepuk tangan semoga bisa ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, yang tepuk tangan, yang semangat angkat tangan, semoga anaknya solihah, banyak uangnya. Ya Allah, yang gak tepuk tangan, gak angkat tangan, semoga entote mambu basin. Ngoten lho nggih? Muhammad Rasulullah, langsung nggih. Yuk, saniki semuanya tangannya diangkat gini. Semuanya. Sudah? Ilahana واشرح لنا صدورنا واغفر لنا ذنوبنا لا إله إلا الله bareng أشهد وأشهد وأشهد أن محمد رسول الله. Sebentar. Saya akan minta tolong tepuk tangan ya. Itu kenapa mulut-mulutnya Shallu ala Nabi Muhammad. Banyak nikmat Allah yang karena terlalu sering kita menerima, karena kita terlalu sering nompo. Tahu nompo? Apa? Orang saking seringnya kita menerima sampai kita lupa terima kasih. Apa nikmat itu? Malah kadang tidak kita sadari bahwa itu nikmat. Ada 7 nikmat yang sudah ditetapkan nikmat ini karena seringnya menjadi kebiasaan. Karena sakingnya menjadi kebiasaan kita terima, kita sampai lupa. 7 nikmat itu saya lengkapkan pada sore hari ini 3 jadi 10. Jangan ingat-ingat ya. Apa saja? Monggo. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan. Yuk, paham? Yuk, 1, 2, 3. Sandang, pangan, papan, sulapan, Wak Suparman. Ya ayo. Apa 7 itu? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan. Saking seringnya kita menerima nikmat ini sampai kita tidak tahu terima kasih. Maksudnya bagaimana? Nyon sewu Bu, jenengan kalau pernah ketemu ada orang kita berbuat baik, diapii, tapi orangnya balas jelek. Pernah ketemu? Karena saking seringnya dibantu, karena saking seringnya kita berbuat baik sampai tidak tahu terima kasih. Sifat manusia. Karena saking seringnya kita menerima nikmat dari Allah sampai tidak tahu terima. Lah itu maksudnya gimana? Contoh, jenengan punya tetangga miskin. Setiap hari Minggu jenengan gajian, jenengan kasih uang 100.000. Seret. Minggu depan jenengan kasih lagi 100.000. Seret. Minggu depannya lagi jenengan kasih 100.000. Ayo. Minggu depannya lagi jenengan kasih 100.000 lagi. Berjalan 3 tahun. Di tahun keempat jenengan diuji oleh Allah masalah ekonomi. Jenengan gak ngasih di hari Minggu untuk pertama kalinya, jenengan tidak ngasih orang miskin ini. Kira-kira si miskin ini berharap atau tidak? Berharap. Malah kemungkinan terburuknya dia malah ngilokno. Apa ya ngilokno itu? Ngilok kena. Ngilokna itu
mengejek. Kemungkinan terburuk yang biasa diberi uang bisa jadi mengejek yang memberi. 3 tahun aku diwehi terus, 3 tahun aku dikei duit. Apa saiki orang ngekei, sekarang nggak ngasih, bangkrut. Nggih napa mboten? Masuk nggih? Karena saking seringnya dikasih sampai ketika tidak dikasih dia malah marah. Padahal itu bukan kewajiban. Karena jenengan baik saja. Masuk nggih? Do you understand? Yes. Paham ra paham sing penting muni? Mulai takoni tanggane pengajian dapat apa? Pon, balik. Saking seringnya kita menerima nikmat ini dari Allah sampai kita tidak tahu terima kasih. Apa itu? Sandang, baju. Karena saking seringnya kita pakai baju, ini menjadi hal wajar yang justru kita lupa mensyukuri. Kalau jenengan ingat, dulu kita beli baju cuman mampu setahun sekali. Nggih napa mboten? Kapan? Nek basa Surabaya riyaya. Kalau di sini apa? Riyaya. Dulu kita beli baju setahun sekali waktu riyaya. Sekarang hampir setiap hari kita bisa beli baju baru. Nggih napa mboten? Kodong model anyar tuku, klambi model anyar, gamis model anyar, rok model anyar. Biasanya sing tuku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Jenengan jawab bapak-bapak, kan kita ibu-ibu. Yang biasanya tuku bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Yang biasanya suka boros belanja wong lanang apa wong wadon? Wong lanang. Tapi memang tidak bisa dipungkiri, ibu-ibu itu yang paling suka sekali dengan sandang. Jenengan lihat ada rombongan yasinan seragam, rombongan sholawatan seragam. Jadi panitia. Belum lagi kalau nanti ada kumpulannya, Mbak. Kita ini kan bestie. Ayo, nggih napa mboten? Kita ini kan bestie. Biasanya malah ibu-ibu ki geng-gengan, bestie-bestian. Nek karo sing sugih bestie. Nek karo sing ora duwe ora bestie. Nggih napa mboten? Di sini ada kayak gitu. Ono apa akeh? Wonge tekan nang kene. Biasane wonge kudunge warna ijo. Ya nek ora warna ijo biasane kudunge warna pink. Ya nek ora warna pink biasane kudunge warna kuning. Nek ora warna kuning biasane kudunge warna enggak. Permisi, Bu. Nek sore niki ana sing gawe kudung ireng, berarti wonge sholihah. Berarti biasanya sing geng-gengan kudunge warna. Gini. Lupa saya nggak bilang. Nanti kalau saya bilang kudunge warna apa, jenengan jawab terserah warna apa saja, pokoknya ojo ireng. Pokoknya ojo ireng. Baleni meneh. Sing biasane besti-bestinan geng-gengan biasane kudunge warna. Ngapunten Bu nggih. Selain warna ireng. Biasanya sing besti-bestinan geng-gengan kudunge warna. Yang pakai kudung ireng di sini bukan cuma kutak. Itu kudung ireng, ini ya kudung ireng. Ayo kudung ireng yang jenengan maksud orangnya di bawah panggung apa di atas? Nek nisor apa nek dhuwur? Nek dhuwur panggung sing kudung ireng, ana sing ngadeg, ana sing lungguh. Wonge sing lungguh apa sing ngadeg? Sallu ala Nabi Muhammad.
Berarti sandang ini secara tidak langsung ini adalah nikmat yang justru kadang kula jenengan tidak pernah syukuri. Cara mensyukurinya selain dengan mengucapkan alhamdulillah, yang kedua, pastikan baju ini pernah digunakan untuk beribadah. Jangan sampai baju segitu banyaknya, biasanya penyakit perempuan, baju 2 lemari penuh, tapi mau pengajian kayak gini-gini sambil ya gak punya baju. Ayo, nggih napa mboten? Orangnya datang ke sini, wonge tekan nang kene, kudunge warna ireng. Ireng. Nah, cara mensyukurinya pastikan baju ini kita gunakan untuk beribadah. Baju mana yang belum pernah digunakan untuk beribadah, jenengan pakai. Karena apa? Baju akan jadi saksi. Ya Allah, selama di dunia aku digunakan untuk beribadah. Aku selama di dunia digunakan untuk berangkat pengajian. Aku digunakan untuk berangkat ke masjid. Aku digunakan untuk hari raya, digunakan untuk menyambung silaturahim. Dia akan menjadi saksi. Maka pastikan baju yang jenengan miliki pernah digunakan untuk Do you understand? Sandang, pangan, makanan. Apa Bu? Makanan yang masuk ke dalam tubuh ini perlu disyukuri. Kalau diangen-angen, kalau kita pikir-pikir lagi, sekarang nggak ada orang benar-benar miskin. Yang banyak pura-pura miskin. Waktu ada BLT, yang kaya-kaya punya, yang kaya-kaya pura-pura. Di sini ada apa enggak? Orangnya hadir di sini. Aku nggak tanya kerudung apa. Cara mensyukurinya adalah pastikan sumber makanan itu dari sumber yang halal. Karena apa Bu? Saya yakin ibu-ibu di sini pengen anak-anaknya solih-solihah, nggih? Anak-anak yang diberikan sumber makanan yang haram itu akan berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepribadian anak. Sekali lagi, makanan yang masuk ke dalam tubuh kalau sumbernya tidak halal akan berpengaruh terhadap kecerdasan dan kepribadian anak. Karena apa? Saripati yang masuk ke dalam tubuh akan mengalir ke peredaran darah. Dan dia akan masuk ke dalam mudghah. Mudghah itu segumpal darah. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Idza soluhat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini baik, satu tubuh ikut baik. Idza fasadat jasadu kullu. Kalau segumpal darah ini jelek, satu tubuh ikut jelek. Apa segumpal darah itu? Hati. Karena konsumsi makanan yang halal atau haram akan berpengaruh pada kualitas hati. Nyuwun sewu Bu, ketika Rasulullah mau melakukan perjalanan Isra Mi'raj saja, itu kan Rasulullah dadanya dibelah. Lalu hatinya dicuci. Napa nek basa mriki dicuci napa? Dibasuh, dibersihkan dulu. Loh, tapi Rasulullah itu sum'ah, bersih dari dosa. Kenapa hatinya perlu dicuci? Karena mau bertemu dengan Allah. Loh, tapi kan Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, sum'ah. Hatinya memang bersih, kenapa harus dicuci lagi? Ternyata Rasulullah juga pernah berada pada rahim seorang ibu. Yang kita tidak tahu. Apa yang kita makan malah kadang-kadang bahaya, sumbernya tidak jelas. Biasanya perempuan-perempuan, ibu-ibu itu seringkali kemasukan barang haram waktu ecep. Tahu ecep? Ecep itu apa ya? Ya icep. Kalau anak sekarang biasanya bilangnya tester. Beli kelengkeng. Icep ya. 1 ya. Masuk tas 10. Biasanya yang kayak gitu bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Makanya itu bahaya. Akan apa? Berpengaruh pada kualitas otak, kecerdasan dan kepribadian anak. Kalau pengen anaknya pinter dengan kepribadian yang bagus dan soleh-solihah, caranya apa? Pastikan pangan yang masuk ke dalam tubuh sumbernya adalah sumber yang halal. Do you understand? Nanti di jalan ketemu tetangga, udah pulang Mbak? Yes.
Di rumah ditanya suami, "Lu wis mulih?" "Yes." Anaknya takon, "Ibu masak apa?" Melu pengajian malah gendeng. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka pangan yang masuk ke dalam tubuh harus disyukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Memilih sumber makanan yang halal. Sandang, pangan, papan, kendaraan. Dulu satu desa yang punya motor, napa nek basa mriki motor napa? Kalau di Surabaya namanya sepeda motor. Kalau di sini apa? Dulu satu desa yang punya motor cuman 1-2 orang. Ingat Bu? Sekarang satu rumah isi orang 5 motornya. Nggih napa mboten? Kadang nikmat itu kita tidak syukuri. Yang naik sepeda ontel, tahu sepeda ontel? Kalau di sini sepeda ontel namanya apa? Hah? Bit? Apa sih Bu? Oh, pit. Sepeda ontel itu pit. Oke. Ada orang naik pit. Namanya cuman pit tok. Lah iya maksudnya pit tok toh. Pit. Ada orang punya pit. Andaikan bahagianya kalau punya motor. Yang punya motor bilang andaikan bahagianya kalau punya. Yang punya mobil bilang ya Allah pajak mobil mahal, lebih enak naik pit. Gak ada pajak terus begitu. Karena apa? Karena tidak ada rasa syukur. Padahal nyon sewu Bu, enak itu sawang sinawang kok. Kelihatannya saja. Jenengan melihat hidup orang lain kayak enak. Orang lain lihat hidup jenengan kayak enak. Jangan jauh-jauh. Jenengan kalau lihat saya gini enak apa enggak? Enak. Tinggal pegang mic ngoten nggih. Saya lihat jenengan juga enak. Ya Allah, iki jamaah wedake wis padha luntur. Loh tapi kok bisa ya semangatnya luar biasa. Kira-kira punya utang apa enggak ya? Lah kan saya enggak tahu. Karena enak itu sawang sih. Bahkan nyuwun sewu Bu, yang punya hutang, itu waktu pengajian kayak gini, dia bisa tertawa lebar. Wah, padahal banyak. Berarti bahagia letaknya bukan pada uang, tapi terletak pada rasa syukur. Yang duduk tak doakan rezekinya tambah banyak. Monggo yang belum duduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya tukar mic dengan mic-nya MC? Cek. Cek. Enak yang mana? Cek. Yang biru, yang hijau, apa yang kuning? Merah cek. Yang kuning. Cek. Enak yang mana? Kuning apa merah?
Merah apa kuning? Cek 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 cek. Oke, salam sekali lagi. Sebagaimana kita tahu, identitas orang Islam ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam. Ingkang yang belum duduk tanpa mengurangi rasa hormat takdim, monggo silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Yang saya hormati para alim, para ulama, sesepuh, pinispuh, para bunyai, para kiai yang sangat saya takzimi, sangat saya taati, serta saya berharap barokah manfaat ilmunya. Tak lupa yang saya hormati segenap para kiai, para ulama yang ikut hadir serta para pejabat pemerintah. Ingkang kawula hormati Bapak Kepala Desa Kodok Bunder. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kodok Bunder, Bapak Haji Hamdan. Tak lupa yang saya hormati Bapak Camat Kodok Bunder, Bapak Ros Hadian Purnama SH. Tak lupa yang saya hormati Bapak Kapolsek Kodok Bunder. Yang benar apa? Kedokan Bunder. Tenang, Bu. Enggak usah marah-marah. Bapak Kapolsek Kedoan Bunder, Bapak Ibda Eryana, tak lupa dan Ramil Karangampel, Bapak Kapten Infanteri Dadang Iskandar. Yang saya hormati Bapak Haji Dedi Wahidi, anggota DPR RI, tak lupa Sudoyo, semua tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ajak jenengan semua yang hadir di sini semuanya mengucapkan hamdalah dulu bersama-sama, monggo. Alhamdulillahirabbil. Karena pada siang hari ini kita semua bisa bertemu, bermuajahah, kumpul sareng bersama-sama yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ibu Indramayu ini bahasa sehari-hari pakai bahasa apa? Jawa. Oh, berarti Jawa, kalau saya ngomong bahasa Jawa paham? Kalau orang Jawa, Jawa Timur, Surabaya, kalau dipanggil itu dalem. Kalau di sini apa? Nep. Marah-marah. Ibu. Alhamdulillah kita masih punya takdir untuk bertemu. Dengan banyaknya tantangan untuk datang ke sini, semoga yang sudah mengeluarkan tenaga, pikiran, harta, biaya diberikan kelancaran rezeki, banyak pahalanya, banyak rezekinya, lunas hutangnya, banyak uangnya, banyak suaminya. Alhamdulillah. Karena pada hakikatnya tidak ada orang yang bisa mencapai kebahagiaan kecuali dia yang banyak syukurnya.
Berarti yang bahagia bukan yang banyak hartanya, tapi yang banyak syukurnya. Alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Bisa pengajian, alhamdulillah. Bisa silaturahim, keluarga bahagia, urip disyukuri, alhamdulillah. Biasanya tradisi orang sini kalau pengajian jam segini biasanya sebentar apa lama? Lama. Mari kita sepakati kita selesai jam berapa? Begini ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita semua berkumpul di sini dengan tujuan pengen cari kebaikan, pengen pados. Semera pados? Waduh, nggak tahu. Pados itu mencari, gelek, dolek. Oh, jenengan ini bahasa Jawa tapi bahasa Jawanya beda. Oke. Kalau di sini goleki apa? Gulati. Oke. Semua hadir di sini menggulati dan mencari barokah, mencari kebagusan dengan harapan pulang juga membawa kebagusan. Kalau jenengan sudah pernah ketemu dengan saya atau pernah mengikuti pengajian saya atau belum kenal dengan saya? Belum. Perkenalkan, dalam asma nama saya Umi. Umi bukan panggilan, Umi bukan. Umi nama saya. Walah. Jadi kalau di Jawa Timur itu biasanya panggil kakak perempuan itu Mbak. Kalau di Indramayu apa? Yayu. Boleh panggil saya Yayu Umi. Nama saya kalau di Surabaya panggilannya Mbak Umi atau De Umi atau Nok Umi, atau kalau di Jawa itu anak perempuan itu namanya Nduk. Kalau di sini apa? Ngok. Oke, boleh panggil saya Nok Umi. Nama saya Mamang Umi, jangan salah paham dengan nama saya yang Umi karena memang namanya Umi. Bukan karena pegang mic dipanggil Umi, bukan. Nami kula Umi, boleh Nok Umi boleh. Mbak Umi boleh, Yu Umi boleh, dalam saking Surabaya. Kalau misalkan jenengan sudah pernah melihat saya di HP atau belum pernah mengikuti pengajian saya, ada sholawat yang selalu saya baca. Tah di depan, di tengah atau di akhir sholawat ini pasti saya baca. Tapi nanti khusus sholawat pertama ini tidak diiringi oleh apapun, tidak di backing vokali oleh siapapun, khusus sholawat ini saja fokus ke suara jamaah. Yang khusyuk, yang hikmat, yang fokus nanti ganti-gantian dengan saya. Ngoten nggih? Kalau di sini nggih apa? Oh, gitu ya? Ya, oke. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau pengen doanya mandi, tahu mandi? Manjur, mujarab, jenengan harus punya istiqomah. Sekali lagi, kalau pengen doanya cepat diijabah, caranya harus punya Kenapa para orang alim itu doanya rata-rata cepat diijabah? Karena beliau-beliau punya riyadhah. Riyadhah itu istiqomah, tirakat. Apa? Kalau orang Indramayu bilang tirakat apa? Tirakat ya. Tirakat itu bentuknya apa? Bentuknya apa saja. Contoh, sholat malam. Bangun ibu-ibu kalau malam bangun ya? Bangun, alhamdulillah. Hah? Kencing. Alhamdulillah. Bangun malam, bangun. Ngapain? Kencing. Ya udah, nggak apa-apa. Terus habis kencing ngapain lagi? Tidur lagi. Alhamdulillah. Berarti orang sini nggak ada tradisi cebok ya?
Ayu-ayu kok. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Gimana? Sudah apa lanjut? Belum ngantuk? Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya soleh-solehah. Kalau di Indramayu tahu lagu ini enggak ya? Bocah cilik. Enggak tahu? Jejer mare. Oh, enggak tahu. Sek tak cariin. Alamate. Oh, tahu. Yeah. Gak apa-apa, gak masalah, gak hafal, gak apa-apa, nanti yang penting pas ya Rasulullah ikut semua, nggih. Ikut nggih. Makanya yang alamatnya biar saya. Jenengan kalau pengen dapat pahalanya sekalian ikut bunyi. Lah saya gak hafal, gak apa-apa. Sama aja. Yuk, alamatnya anak soleh. Ya Allah, yang tepuk tangan uangnya nggak habis-habis. Ya Allah, yang nggak tepuk tangan tak doakan sandalnya hilang ya. Hah? Wis diplastiki. Plastiknya hilang. Sandalnya hilang, wis diplastiki weh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Apa saja Bu? Sandang, pangan, papan, kendaraan. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran. Anggaran itu biaya. Biaya hidup. Uang belanja itu perlu disyukuri, alhamdulillah. Sehari dapat uang belanja dari suami 10 juta, alhamdulillah. Sehari uang belanja 5 juta, alhamdulillah. Sehari 100.000, alhamdulillah. Sehari 2.000. Alhamdulillah 2.000 bisa beli masako di mut-mut. Perlu disyukuri, alhamdulillah.
Yang penting sumbernya dari sumber yang halal karena berpengaruh pada kualitas mudghah atau hati. Ngoten nggih Bu nggih? Kita mencontoh menjiplak doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk keturunan-keturunan kita. Apa doanya? Monggo bareng-bareng ikuti setelah saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Wakina. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Sadari Bu, banyak nikmat yang justru malah bisa menjerumus. Shallu ala Nabi Muhammad. Kesehatan. Cara mensyukuri kesehatan adalah semakin berumur, semakin diberikan kesehatan, semakin semangat ibadah. Ini namanya masjid apa ya? Masjid Jami Al-Munawwaroh. Jamaah di masjid ini biasanya sepi apa rame? Rame ya? Masya Allah. Biasanya yang jamaah di sini yang hadir nggih segini banyak gini nggih? Alhamdulillah. Berarti jamaah sampai penuh. Sampai gelar kloso di luar. Alhamdulillah. Sampai full keluar. Gak ada yang di dalam sama sekali. Gimana Bu? Kalau lebaran, coba sholat hari raya itu hukumnya wajib apa sunnah? Sholat subuh hukumnya sunnah apa wajib? Jamaahnya banyak subuh apa riaya? Kenapa? Karena kudunge, kelambine, kalunge, gelange, tapi utange ada? Orangnya hadir di sini. Wonge teko nang kene. Aku ora takon kudu ngopo. Balik. Berarti kesehatan cara mensyukurinya adalah menggunakan kesehatan ini untuk beribadah. Kesehatan ini juga gabung dengan keselamatan. Kenapa? Badan sehat tapi nggak selamat. Ada banyak awake sehat tapi setiap keluar rumah kejegur got. Berarti kan nggak selamat. Berarti sehat juga selamat. Doanya tadi Bu, doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, doanya bagaimana untuk keturunannya biar solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas. Dibaca 3 kali setiap habis sholat. Kalau orang kedokan, biasanya kalau orang kedokan bunder, kalau di sini tradisinya sholatnya berapa kali? Berapa kali Bu? Oh 5, berarti sama kayak Surabaya. 5 waktu ini setiap ba'da sholat baca Rabbi habli minas sholihin 3 kali. Subuh 3 kali, duhur 3 kali, asar 3 kali, pokoknya 3 kali setelah sholat. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kenapa? Tabarukan ini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu doanya tidak pernah ditolak.
Kenapa tidak pernah ditolak? Karena Nabi Ibrahim, karena seperti yang kita tahu Al-Baqarah, wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Semua yang diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim lakukan. Semua yang diuji oleh Allah Nabi Ibrahim melampauinya dengan sabar. Itulah kenapa doa Nabi Ibrahim tidak pernah ditolak. Kita pakai doa itu untuk apa? Menjiplak amalan Nabiullah Ibrahim alaihis. Apa doanya? Robbi habli minas. 3 kali saben setiap sholat. Berarti kalau 5 kali sholat, 3 kali sehari berapa kali? 15 kali. Agar apa? Keturunan-keturunan kita diberikan keturunan yang soleh. Amin Allahumma. Apalagi tak lihat wajah jenengan ini wajah-wajah ahli surga. Kira-kira jenengan pengen masuk surga kapan? Kenapa sih Bu, kok anak-anak ini perlu dijadikan anak-anak yang soleh-solihah? Karena anak kalau tidak soleh-solihah, bahayanya dia bisa menjadi musuhnya orang tua. Sekali lagi, anak itu bisa jadi musuh. Saya tidak sedang berbicara anak menjadi musuh di dunia, tapi ternyata anak itu bisa jadi musuh ketika dia di akhirat. Kata siapa? Ini sudah tertera dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Jenengan ternyata takdirnya masuk surga. Ternyata anak gak terima, protes ke Allah. Wa qalu rabbana, ya Allah, ya Tuhanku, kok bisa orang tua saya di surga sedangkan saya di neraka? Padahal saya masuk neraka karena kedua orang tua saya tidak pernah mendidik saya. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke masjid. Orang tua saya tidak pernah mengajak saya ke musola. Bahkan saya anaknya orang Islam, disekolahkan di sekolah yang non muslim. Fa'adalluna sabila, sungguh menyesatkan kedua orang tua saya. Rabbana atihim di'afaini minal adab, berikan siksa kepada mereka 2 kali lipat lebih pedih daripada siksa yang kau berikan kepada saya. Saya enggak terima ya Allah. Jenengan di surga ditarik, diseret masuk neraka. Gara-gara siapa? Gara-gara anak. Itulah kenapa anak bisa jadi musuhnya orang. Itulah kenapa kita menjiplak doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doanya bagaimana? Robbi habli minas, setiap habis sholat. Semoga yang hadir di sini anak-anaknya solih-solihah. Anak-anak yang tidak jadi musuh di akhirat. Anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Anak-anak yang bisa menjadi qurrata a'yun. Lah karena kan suaranya ibu-ibu amin, amin. Suaranya amin. Shallu ala Nabi Muhammad. 3 ini justru malah sering dilupakan. Masih ingat 7 tadi Bu? Apa? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan. Yang ketiga, coba sekali lagi nggih, biar jenengan nggak lupa. Sandang, pangan, papan, kendaraan, angsuran, anggaran, kesehatan, keselamatan. 3 ini justru malah lebih sering sekali kula jenengan lupakan. Apa itu? Islam, iman, ihsan. Apa Bu? Bersyukur kita dari kecil dilahirkan sebagai seorang muslim di lingkungan orang Islam. Yang kecil-kecil sudah berangkat ngaji. Di sini ada TPQ ya Bu? Ada. Saya penasaran, SPP TPQ Indramayu berapa ya? Berapa Bu? Ada 25, ada 30. Sebelah sini. Nggih, berarti sekitar 20 sampai 30 ribu. Mari kita hitung, kita jangkepkan saja 30 ribu 1 bulan. Berarti 30 ribu dibagi 30 hari.
Berarti bayaran guru ngaji sehari 1.000. Itu pun 30.000 banyak yang nunggak. Nggih napa mboten? Makanya saya minta tolong sebagai orang tua, jenengan jadi support anak. Kalau anak tidak bisa ngaji, jangan salahkan gurunya. Jenengan ikut berdoa. Guru sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi yang menjadikan anak solih-solihah adalah Allah. Do you understand? Kira-kira yang kayak gini ki di TPK semuanya ya. Coba kamu 1, 2, 3, 4, 5 naik ke panggung sini. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya Allah, ki kayak mari mancing ya Bu ya. Wes ini nggak ada yang salim. Pinter, alhamdulillah, pinter, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada mic lagi, ada mic lagi, ada mic lagi. Lima orang ini, dengarkan ya. 5 orang ini tak dengarkan dulu. Ini tak seleksi dulu ya. Tak seleksi dulu. Namanya siapa? Loh. Cek. Yang ini mati. Nah, cek. Namanya siapa? Zidan. Zidan. Nama panjang? Zidan Aska Alfarizi. Cita-cita? Tentara. Kamu? Rafa. Belum ditanyain. Nama. Rafa. Hah? Rafa. Hah? Rafa. Dava. Nama panjang? Rafa Alfarizi. Dava. Cita-cita? Tentara. Oh, tentara. Kamu? Nama. Kan. Ngopo yurup? Nama. Fatan. Nama panjang? Fatan Esarif. Pacar Sarip. Oh. Kelas berapa? 2. Kelas 2. Cita-cita besar pengen jadi apa? Polisi. Hah? Polisi. Oke. Kamu? Sik ya. Tentara 2 orang maju. 2 orang tentara maju. Nama. Rafa. Cita-cita? Muhammad Rafa Asika Putra. Loh, cita-cita kok. Cita-cita? Polisi. Kamu? Nama? Kenzo. Cita-cita? Tentara maju. 3 tentara, 2 polisi. Kamu sana, polisi 2. Hadap sana semuanya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Ini kayak wong pusing ini. Tegak, gerak. Oke. 5 orang ini, dengarkan aku ya. Yang bergerak adalah tangannya. Saya akan menyebutkan ini ada berapa, tangannya langsung gini. Yang telat turun. Oke, setuju? Tangannya ya, tangannya. Tangan. Belum. Ada berapa rukun Islam? 6. Kamu. Ada berapa Pancasila? Iki kamu gak jawab apa-apa. Segini, kamu ke sana, ke sini. Sini, kamu ke sana. Situ, sana. Tunggu sana, tunggu. Sini, oh. Rukun iman ada? Sabar ya. Menang. Kamu ini tadi dari mana? Hah? Kamu ini tadi dari mana? Kesini ini tadi dari mana? Rumah. Dari rumah. Oh, ini apa? Seragam. Dari mana kamu? Kok pakai seragam dari mana? Rumah. Kamu kan pakai seragam. Nah,
Kamu dari mana? Kok pakai seragam? Sekolah. Sekolah. Jadi dari sekolah langsung ke sini. Ya. Nggak pulang? Enggak. Nggak. Oh. Ada. Wes, gini. Kamu tak kasih ini, weh. Nah, tak kasih ini. Dari siapa? Larutan. Baca. Larutan kap kaki 3. Kakinya ada berapa? 3. 3, pinter. Balik, mulai. Kalau ketemu sama ibu, sama tetangga yang lebih tua salim ya oleh salim. Kamu, nama. Nama Kenzo. Cek. Kamu dari mana ini tadi? Dari rumah. Dari rumah. Kamu juga pakai seragam olahraga juga? Ya. Disuruh siapa? Sendiri. Kenapa? Kok kamu milih baju olahraga? Kenapa kok nggak pakai koko, pakai sarung? Kenapa kok yang dipilih kok kaos olahraga? Enggak apa-apa. Tak kasih ini. Nah. Dari siapa? Larutan. Kap kaki 3. Kakinya ada berapa? 3. 3. Turun. Ya, pada. Kamu. Pegang. Ini tak pilih yang pakai baju olahraga. Kamu kan nggak pakai baju olahraga. Kamu ke sana kumpul sama. Nama. Rafa. Kamu kesini sama siapa, Rafa? Sendiri. Ibu nggak ikut? Enggak. Bapak? Enggak. Kemana? Di rumah. Ngapain? Kerja. Oh, kerja. Kamu kesini. Tadi kesini pamit apa enggak? Pamit. Pamitnya gimana? Hei, kamu pamit gimana? Pengen dolan. Ya. Wes, gak apa-apa, pengen dolan. Nih, kamu juga tak kasih cap kaki 3. Yes, karena kamu pengen dolan. Pinter. Nih. 2 orang ini, karena kalian kostumnya istimewa. Iki kostum ate berangkat mancing. Dengarkan aku ya, Setiap kalian bisa menjawab pertanyaanku. Ini kenapa wajahnya kok kayak banyak hutang gini tuh? Setiap kalian bisa menjawab pertanyaanku, 1 tak kasih 100.000. Ini wajahnya sedih banget. Karena kalian kehabisan hadiah, oke? Kalau bisa 1 100.000. Kalian tadi rukun Islam ada berapa? Kalau bisa 1 100.000, kalau 2 200, kalau 3 300, tergantung berapa yang bisa dijawab, oke? Dengan syarat tidak boleh ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal, dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau dia salah menjawab, dia tetap tak kasih sangu. Berarti salah nggak apa-apa, Le. Kalau di sini Le apa Le? Berarti salah nggak apa-apa, Nang. Oke? Setuju? Iki utangnya akeh ta ya apa sih jane? Guyu, ayo senyum. Siapa yang mau duluan? Yang mau duluan, sut. Yang menang siapa? Kamu. Yes, kamu dulu. Sini. Kamu ke sana. Geser. Sini, kamu sini sayang. Coba sini. Pelan-pelan. Pertanyaan pertama, kamu tadi mendengarkan aku apa enggak? Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ada 10 syukur yang sering kita lupakan. Karena saking seringnya kita menerima rasa syukur itu. Sampai tidak tahu terima kasih. Apa 10 itu? 1. Ibu-ibu masih ingat? Tadi 10 masih ingat?
Masih, ibu-ibu masih ingat. Jangan sampai kamu tidak ingat. Nggak usah kayak gini wajahnya kamu. Ayo. 1. Tak aku dulu ya. Ya wes. Sandang. 2. Mangap. Mangap. Kok iso mangap iku lho. 1. Sandang. 2. Nah, apa? Mangan. Ya wes, tak ganti pertanyaannya. Jangan dikasih tahu ya. Sebutkan 10 malaikat Allah. Aku dulu ya. 1 ya. Jibril. Yuk. Israel. Jibril, Israel. Siapa mana? Mungkar, pinter. Lanjut. Jangan gini. Jawab terus. Mungkar. Siapa lagi? Nakir, pinter. Siapa lagi? Supri. Siapa lagi? Israel. Lu Israel lagi, Israel udah. Wes ganti. Bacakan doa mau tidur. Bismika Allah. Jangan, gak boleh, rale. Oh jadi dudukna ya le. Bacakan doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Yes, gini. Semua pertanyaan belum bisa. Hadiah turun ke 50.000. Tapi bacakan doa makan. Gampang kan? Makan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Dah, turun. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita ya Bu ya. Jadi kan kita tahu bahwa Syekh Adil mengatakan ada beberapa kunci agar bisa mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah sini. Namanya. Dava. Kamu kesini sama siapa? Ayah. Ayah. Mana ayahnya? Oh itu ayahnya. Ayahmu melihatmu le. Ya. Kamu yang pinter lo ya. Ya. Cita-cita besar pengen jadi apa tadi? Tentara. Kenapa pengen jadi tentara? Kenapa pengen jadi tentara? Kenapa kok pengen jadi tentara? Enak. Apanya yang enak? Ayo, kamu mau disangoni enggak? Dijawab. Apanya yang enak? Nembak orang. Hah? Nembak orang. Oh, nembak orang. Ya sudah, oke. Kamu tak kasih sangu. Tapi kamu tadi mendengarkan aku apa enggak? Mendengarkan. Kamu saudaranya berapa saudaranya? Cek dijawab dewe. Saudaranya berapa? 15. Durulah 15. Berarti anak ibu ada 15. Loh. Anaknya ibu ada berapa? Anaknya ibu? 1. Duh. Lah tadi 15 siapa? Ya wes, oke. Kamu mau tak kasih pertanyaan yang gampang apa yang susah? Gampang. Oke. Inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat jasadu kulluh.
Idza fasadat jasadu kullu. Artinya Oke, gini aja wes, tak kasih penawaran. Kalau kamu bisa bagus, langsung tak kasih 100.000. Emang kalau tak kasih 100.000 buat beli apa rencana uangnya? Ada kok gak punya motivasi hidup dong kamu itu. Bilang gini ya, wong gagah ngombe larutan cap kaki 3. Nah, 100.000. Nah, duit. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3, yuk. Ayo, bilang. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3 gitu, ayo. Ayo. Bilang gini loh, Le, bilang gini. Wong gagah ngombene apa ya? Oh. Wong gagah minume larutan cap kaki 3. Ayo. Wong gagah minume cap kaki 3. Larutan endi? Ayo, wong gagah minume larutan cap kaki 3, yuk. Wong gagah. Wong gagah, yuk. Wong gagah minume larutan cap kaki 3. Ya 100.000. Hei, kamu 100.000 cukup apa kurang? Kurang? Tak tambahi 100.000 lagi. Tapi bilang kayak tadi, bilangnya ngene. Napa nek basa mriki ngelu napa ngelu? Ngene, wis bilang ngene. Aja lali, napa aja lali? Aja kelalen. Nginome larutan cap sikil 3. Aja kelalen. Nginume larutan cap sikil 3. Ya. Ayo. 200.000. Ayo. Aja kelalen. 1 2 3, yuk. Ayo. Aja kelalen, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aja kelalen. Ayo bilang 1 2 3. Aja kelalen. Minume larutan cap sikil 3. Sing sikile ana 3. Sikile ana pira? 3. Sikile kamu loro. Nek sikile iki 3. aja lali, balen malih, aja kelalen. Nginum cap larutan cap sikil 3. sing sikile 3. lho ana 3 sikile ana 3. ya ana 3 wis. Tepuk tangan. Semoga jadi anak yang soleh. Kamu kenal sama aku apa enggak? Kenal aku apa enggak? Kenal. Hah? Kenal di mana kita? Kenal di mana? Kamu kenal aku di mana? TikTok. Kamu punya TikTok berarti? Punya. Biasanya lihat aku. Oh, oke. Tak doakan kamu jadi tentara yang soleh. Nanti uangnya dikasihkan kalau panggil ayah apa bapak? Ayah. Uangnya dikasihkan ayah apa enggak? Celengan. Oh, celengan. Emang pengen beli apa? Emang kamu pengen beli apa? Emang kamu pengen beli apa?
Hah? Emang kamu pengen William? Jalan-jalan. Hah? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Emang pengen jalan-jalan kemana? Trampolin. Hah? Trampolin. Oh, naik trampolin. Emang kamu nggak pernah diajak naik trampolin sama ayah? Pernah. Pernah. Bayarnya 200.000. 500. 500.000. Wis, mulai. Ya, semoga adik jadi anak yang soleh, cita-citanya tercapai, yang selalu bisa membanggakan kedua orang tuanya. Apalagi kan kita tahu bahwa anak yang soleh itu seringkali bisa membawa orang tuanya ke surga. Kalau sampai dia tidak paham ilmu agama, kalau Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Bu kalau pengen bahagia dan tenang caranya apa? Yang pertama ridho, yang kedua syukur. Banyak nikmat yang kadang kula jenengan lupakan, apa saja? Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, kesehatan, keselamatan, Islam, iman, ihsan. Itu ada bapaknya toh ya? Iya, diawasi bawa uang. Semoga yang hadir di sini semuanya anak-anaknya soleh-solehah, anak-anak yang ahli ibadah, anak-anak yang bisa membawa orang tuanya ke surga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfina syafi wa afiyatal ma'afi la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah bi barakatil Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, ojo lali nginume larutan cap sikil. Kalau tetap walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yakni penutup. Hayya bina naftakhdim hadhihi baramij biqiraatil hamdalah. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kami sebagai Mauzilatul Auqad pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.